Oke, kita jalan-jalan sambil cari nasi Padang, guys. Bab 2841 sampai bab 2844. Dunia telah berhenti untuk para penyintas. Benar-benar menjadi kegelapan, terlebih lagi, badai energi di pembuluh darah super spiritual masih meletus, berkumpul di langit dan tidak dapat menyebar sama sekali. Ini juga merupakan alasan penting untuk menghalangi langit dan mengubah dunia menjadi kegelapan. Dan karena energinya terlalu kuat, menyebabkan seringnya berjangkitnya berbagai kelainan. Intrusi air laut dan fenomena lainnya telah muncul. Tapi itu diselimuti kegelapan dan tidak ada yang bisa melihatnya. Putus asa, bahkan orang-orang di stasiun luar angkasa atau di luar angkasa pun mengalami depresi. Mereka masih hidup sekarang, tapi kemana mereka akan pergi? Menghabiskan seumur hidup di luar angkasa, mustahil. Sumber daya dan makanan akan terbatas, itu hanya pelarian sementara. Apa yang harus dilakukan? Putus asa. Sekelompok orang terbaring di sana, putus asa, begitu mati rasa hingga aku merasa seperti zombie berjalan. Tidak ada yang lebih buruk daripada melihat rumah Anda hancur. Saya pikir mereka akan sangat senang bisa lolos dari bencana ini. Tapi saya tidak menduganya, tidak senang sama sekali. Semua orang bahkan menyesalinya, seseorang tidak boleh melarikan diri, namun tetap tinggal di rumah. Biarpun kamu mati, kamu akan lebih kuat dari sekarang. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Hah, apakah kita sudah selamat, di pulau yang aman? Xiao Liejun dan yang lainnya membuka mata mereka dengan bingung dan menemukan bahwa semua orang masih berada di pulau aman dan belum mati. Setiap orang dapat merasakan dampak badai energi. Meskipun pulau keselamatan dapat berdampak mengisolasi diri Anda dari dunia. Namun saat badai energi melanda, semua orang merasakannya. Itu adalah kekuatan yang sangat tak tertandingi. Pulau aman hampir tumbang, hampir memecahkan bumi. Saat badai energi melanda, semua orang tercengang. Tidak peduli orang kuat atau orang biasa. Tidak ada yang mampu menahan dampak paling kejam. Kali ini mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka tertidur. Baru sekarang mereka bangun satu persatu, selamat kita semua selamat. Kita masih hidup, orang-orang yang perlahan-lahan terbangun mulai bersorak. Di mana-mana dipenuhi dengan perasaan selamat dari bencana. Raja yang berdiri bahu-membahu adalah Dewa, dan Tuan Lu. Semua orang mulai membicarakan Ye Junlin dan Lu Xiong. Bagaimanapun, mereka membangun pulau keselamatan dengan tangan mereka sendiri. Artinya nyawa setiap orang kini diberikan oleh mereka. Mereka adalah orang tua mereka yang terlahir kembali. Sudah berapa lama? Xiao Liejun langsung bertanya. Saat berikutnya, semua orang menemukan bahwa semua instrumen tidak berfungsi. Bahkan jam tangan paling biasa pun rusak, tidak ada waktu pasti sama sekali. Dan yang berteknologi tinggi itu bahkan lebih tidak normal dan tidak dapat diaktifkan sama sekali saat ini. Bagaimanapun, badai energi menghantam medan magnet dan sebagainya. Akan aneh jika instrumen ini tidak dikacaukan. Untuk sementara, tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Itu bahkan mempengaruhi persepsi sadar orang-orang kuat. Saya merasa sudah lama sekali berlalu, saya ingin tahu apa yang terjadi di luar. Seseorang mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui semua orang. Tidak ada yang salah di pulau aman, tapi bagaimana dengan di luar? Seperti apa dunia luar saat ini? Untuk memaksimalkan efek pulau keselamatan, pulau itu disegel sepenuhnya. Jangan tinggalkan celah, terisolasi dari dunia. Jika ingin mengetahui keadaan di luar maka harus menggunakan instrumen untuk mendeteksi keadaan di luar. Misalnya meninggalkan alat pendeteksi khusus. Kirim kembali pemandangan luar secara real-time. Namun kini medan magnetnya benar-benar tidak teratur dan semua instrumen tidak bisa digunakan.
Oleh karena itu, mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Iya, aku ingin tahu apa yang terjadi di luar sekarang. Semua orang bertanya satu demi satu. Tidak mungkin tinggal di pulau yang aman seumur hidup, bukan? Haruskah kita mengirim seseorang untuk memeriksanya? Seseorang menyarankan, jika kita membuka pulau keselamatan dengan gegabah, kita mungkin berada dalam bahaya besar. Xiao Liejun berpikir sejenak dan tidak bisa menahan untuk berkata, "Tunggu sebentar lagi, kamu tidak bisa keluar sekarang, bagaimana jika ada bahaya?" Yang lain berkata satu demi satu, "Jika badai energi tidak berhenti." Jadi selama celah kecil dibuka di pulau keselamatan, itu akan langsung hancur. Bahkan setelah bencana seperti itu datang, meski waktu telah lama berlalu. Lingkungan luar membuat manusia tidak mungkin bisa bertahan hidup. Jika Anda keluar dengan gegabah, Anda mungkin akan membunuh seseorang. Jadi berhati-hatilah, baru setelah menunggu beberapa saat. Hanya dengan begitu Anda dapat keluar dan menjelajahi situasi di luar. Sisi lain, penjaga galaksi, bangsa Warhawk. Mereka mengaktifkan perangkat yang menentang surga pada saat kritis dan berhasil menghindari badai energi ini. Tapi semua orang berada dalam situasi yang sama dengan Daxia Safety Island, mereka semua tercengang. Namun, setelah perangkat yang menantang surga dinyalakan, perisai transparan dan tak terlihat melindungi seluruh kerajaan elang perang. Namun, Anda jelas dapat melihat banyak kerusakan pada perangkat. Jelas sekali, bahkan perangkat kerajaan elang perang hampir gagal menahan dampak badai energi ini. Cepat, 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 perbaiki, perbaiki, jika ini terus berlanjut, perangkat kita tidak akan bertahan beberapa hari, badai energi ini terus melanda. Nelson, eksekutif senior dari penjaga aliansi galaksi, segera memerintahkan. Semua orang di kerajaan perang elang masih sibuk. Mereka mulai memperbaiki satu demi satu. Jika perangkat rusak, bisa dibayangkan akibatnya. Semua orang masih dapat melihat dengan jelas situasi di luar. Gelap gulita. Badai dahsyat ini memakan sedikit waktu. Guntur dan kilat, berbagai fenomena aneh kerap terjadi. Bahkan banyak sekali suara-suara yang aneh dan menakutkan. Hanya saja mereka diblokir dan tidak dapat mendengarnya. Apakah ini akhirnya? Semua orang melihat keluar, ketakutan. Seolah-olah ada sesuatu dalam kegelapan di luar. Apa yang terjadi di luar? War Eagle Nation tidak diam. Terus jelajahi situasi di luar. Tidak mungkin, semua instrumen tidak berfungsi, segala sesuatu di luar tidak normal sekarang. Medan magnet tidak normal, semua jenis partikel energi bertabrakan, dan tidak ada yang dapat dideteksi. Bahkan teknologi tinggi sekuat kerajaan elang perang tidak dapat mendeteksi apa yang ada di luar. Lanjutkan, lanjutkan, jangan keluar saat ini. Perintah Smith. Meski saya tidak bisa keluar, saya masih bisa membayangkan pemandangan kehancuran di luar. Tidak ada yang tersisa, semuanya punah. Kata agen beruang kutub, salahkan aku, salahkan aku. Otak Tuhan melihatnya dan melihat bahwa semua ini disebabkan oleh tangannya sendiri. Dia berharap dia bisa memukulnya sampai mati. Kamu tidak boleh mati, kamu masih berguna. Agen Black Hawk segera mengirim seseorang untuk menghentikannya. Negeri elang perang baik-baik saja. Negara ilmu pengetahuan dan teknologi masa depan akan berada dalam kesulitan. Pada akhirnya, hambatan negara teknologi masa depan tidak menghentikan badai energi. Itu akhirnya hancur. Badai energi tingkat ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh laboratorium dewa. Selain itu, kota sains dan teknologi di masa depan sedang menonjol dan akan terkena dampak langsung dari badai energi. Pulau pengaman seperti milik Daxia dibangun di bawah tanah atau di laut, atau bahkan di cekungan-cekungan, dia tidak menerima dampak langsung dari badai energi. Oleh karena itu, Anda akan terhindar dari kesulitan. Jika tidak,
pulau yang aman tidak akan mampu menahan dampak badai energi yang begitu dahsyat. Di sisi lain, kekuatan kuno yang dipelajari para biksu kuno juga bertahan. Mereka membawa dokter gelap dan rombongannya dan bersembunyi di gedung mirip piramida. Dan itu tertanam di dalam bangunan mirip piramida jauh di dalam bumi. Oleh karena itu, bencana ini dapat dihindari, namun mereka tidak berani segera keluar. Ada yang selamat di seluruh dunia. Waktu berlalu, sekitar 10 hari kemudian. Personil di stasiun luar angkasa masih belum bernyawa. Kini mereka hanya bertahan hidup, tidak ada harapan sama sekali. Rumah hilang, di mana harapannya, namun tiba-tiba, mereka melihat sesuatu yang tidak normal di bawah mereka. Lihat, salah satu dari mereka menatap dunia dan berseru. Sepertinya saya telah melihat sesuatu yang luar biasa. Bab 2843 Dunia Baru, apa, yang lain datang satu demi satu. Melalui jendela, lihat ke bawah, ini terlihat sangat membuat takut orang. Karena dunia di mata mereka mulai mengalami perubahan yang mengejutkan. Dunia yang semula diselimuti kegelapan berubah menjadi pilar cahaya warna-warni yang menerangi seluruh dunia. Sinar cahaya warna-warni jatuh dari langit, membungkus dunia dengan rapi. Sepertinya ini adalah dunia yang benar-benar baru. Setiap orang dapat melihat bahwa gasnya padat, energinya melimpah, dan segala sesuatu terlahir kembali. Memberi orang perasaan yang benar-benar baru, apakah ini kehancuran? Pertanyaan muncul di benak setiap orang, hal ini jelas mengubah dunia, bukan? Kemanapun Anda memandang, Anda merasakan kemakmuran. Baru lahir ini adalah kehidupan baru bagi seluruh dunia. Energinya masih luar biasa, kami masih belum bisa mendeteksinya, tapi kami menemukan sesuatu. Sekarang pancaran cahaya ini sepertinya memiliki efek radiasi, tampaknya tubuh manusia atau hewan dapat memperoleh energi dari radiasi. Segera, stasiun luar angkasa sebuah penemuan besar telah dibuat. Apakah ia mempunyai efek radiasi? Ketika pancaran cahaya ini menyinari manusia, hewan, dan bahkan tumbuhan, ia akan mengubah mereka. Dalam istilah awam, setelah terpancar oleh pancaran sinar ini, mereka semua bermutasi. Lihat, apakah vegetasinya lebih subur? Benarkah? Meskipun energinya masih bersifat eksplosif, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Namun keadaan umum dapat diamati melalui instrumen. Setelah semua kegelapan telah hilang, mereka bisa melihat dengan jelas. Lihatlah hasilnya, saya menemukan bahwa dunia telah banyak berubah. Bahkan di tempat terpencil dan tandus, mereka ditutupi dengan tumbuh-tumbuhan, dan pohon-pohon besar menjulang dari tanah. Segala jenis bunga dan tanaman eksotik tertutup rapat dan penuh vitalitas. Ini benar-benar berbeda dari kehancuran sebelumnya. Perubahan dari gurun langsung menjadi lautan hijau. Dan di tempat dengan vegetasi yang subur, setelah perubahan ini, menjadi semakin lebat dan menakutkan. Ukuran setiap pohon besar telah bertambah beberapa kali lipat. Bunga dan tanaman lain juga telah bermutasi, dan ukurannya sangat besar sehingga menakutkan. Misalnya, rumput kecil kini tumbuh hingga 2 atau 3 meter, lebih besar dari tubuh manusia. Saking suburnya, udaranya masih terasa, dan daunnya penuh, seolah mengandung nektar dan embun giok. Bunganya tidak hanya berukuran besar, tetapi juga sangat cerah, dan disiram dengan pupuk berkualitas tinggi. Saat ini, seluruh dunia dipenuhi dengan energi spiritual dan kabut, seperti negeri dongeng. Di dunia sekarang ini, bahkan menghirup udara segar pun dapat membersihkan tubuh dan menghilangkan segala penyakit. Ini sangat berlebihan, ini adalah perubahan yang disebabkan oleh ledakan energi pembuluh darah super spiritual. Energi spiritual, di dalamnya terlalu menakutkan. Cukup untuk mengubah dunia, namun karena keterbatasan peralatan, mereka hanya bisa mengamati keadaan secara umum.
Anda juga dapat melihat bagaimana dunia asli telah berubah. Tapi saya tidak bisa melihat detailnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa melihat suburnya dunia saat ini. Namun tidak ada jejak dampak bencana sama sekali. Saya tidak tahu apakah itu ditutup-tutupi atau tidak pernah terjadi. Ini tidak menghancurkan, sebaliknya, ini membawa perubahan besar pada dunia. Semua orang terkejut, dunia telah banyak berubah. Tampilan baru, awalnya bobrok, tapi sekarang seperti pakai baju baru. Bahkan tempat tandus di gurun pasir telah mengalami perubahan yang luar biasa. Sungguh luar biasa. Apakah ini berarti tanah air kita masih ada? Bisakah kita kembali? Melihat perubahan di dunia, banyak orang berkuasa yang berpikir untuk kembali. Dan lingkungan dunia menjadi sangat baik kembali. Untuk sementara waktu, semua orang ingin kembali secepat mungkin. Tidak mungkin aman ketika sebelumnya diselimuti kegelapan, sekarang terlihat terang dan terang. Tapi seringkali menyembunyikan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kata seseorang, setelah diingatkan, semua orang berkeringat dingin. Bab 2844 melihat dunia 10 hari setelah bencana. Meskipun memiliki tampilan yang benar-benar baru, semuanya ditutupi dengan bunga, tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan. Lingkungan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun semakin glamor tampilannya di permukaan, semakin menakutkan pula apa yang tersembunyi di baliknya. Ini bukan lagi dunia yang semua orang kenal, ini seperti planet yang aneh. Saya ingin tahu apakah berbahaya untuk kembali dengan gegabah. Sulit bagi siapapun untuk mengatakannya, orang lain berkata, sekarang tumbuhan telah berubah seperti ini, bahkan manusia atau hewan pun mungkin telah berubah. Terus terang, ini adalah dunia yang berbahaya dan aneh, kita tidak boleh kembali. Bahkan bunga dan tanaman yang bermutasi itu mungkin akan memakanmu. Semua orang bergidik, dunia sedang mengalami perubahan yang luar biasa saat ini. Penjaga galaksi melihatnya, apalagi saat mereka melihat pancaran cahaya yang datang dari kubah transparan tersebut. Semua orang penasaran. Bahkan petinggi negara elang perang tidak terkecuali. Dunia telah banyak berubah. Namun, mereka tidak berani membuka tutup pelindung perangkat tersebut karena khawatir masih berbahaya. Energi di luar masih luar biasa, instrumen kami tidak berfungsi, kami tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Tetapi tampaknya energinya semakin lemah. Semua departemen di kerajaan elang perang masih mengamati situasi di luar. Tidak ada satu detail pun yang luput. Mereka melihat keluar lebih hati-hati daripada stasiun luar angkasa. Apalagi jika melihat keluar di perbatasan gurun pasir, bahkan lebih berbeda lagi. Gurun telah menjadi oasis, lingkungannya sungguh indah. Bahkan di negeri elang perang, tidak ada tempat dengan lingkungan sebaik itu. Semua orang tercengang, di sini masih gurun. Apakah ada oasis di sana? Bukankah ini perubahan besar? Itu membuat orang merasa tidak realistis. Bukankah energi dalam aliran spiritual super ini terlalu kuat? Apakah kamu dengan santainya mengubah gurun menjadi oasis? Kamu tidak dapat menciptakan oasis seperti itu meskipun kamu menghabiskan banyak uang. Beberapa orang mulai ragu. Bersikap defensif sebelumnya justru memblokir peluang besar. Apakah kamu ingin membukanya dan melihat keluar? Seseorang bahkan menyarankan, tidak akan merepotkan jika ada bahaya. Dan perangkat ini terintegrasi, untuk menahan serbuan badai energi, seluruh perangkat terintegrasi, tidak ada masalah lokal, membuka satu sudut sama dengan menutupi elang perang semua perangkat negara gagal. Pada akhirnya, gagasan itu ditolak, dan lihat, meskipun perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di luar, tapi apakah ada manusia? Apakah ada hewan? Tidak ada, artinya di luar masih berbahaya. Seseorang menanyakan pertanyaan yang mengerikan. Memang, meski setiap orang telah menyaksikan serangkaian perubahan di luar, terutama perubahan vegetasi,
tapi saya belum pernah melihat orang atau hewan ini. Dan di luar terlihat sepi. Itu aneh. Akibatnya, semua orang semakin takut untuk keluar rumah. Yang bisa kami lakukan hanyalah terus menunggu. Mengenai spesifiknya, mereka masih perlu menunggu dan melihat. Otak Tuhan melihat perubahan di luar dan menjadi bingung. Dilihat dari visi laboratorium dewa, ini akan menghancurkan dunia. Bagaimana bisa terjadi transformasi? Mengapa demikian? Saya tidak dapat memahaminya. Apakah dunia ini merupakan berkat tersembunyi? Sisi lain, di Pulau Aman Daxia, akhirnya ada konsep seperti waktu pemulihan. Tapi untuk perubahan di dunia luar, mereka masih tidak tahu apa-apa. Bagaimanapun, Pulau Keamanan telah disegel. Mari kita tunggu sebentar lagi. Mari kita tunggu dan lihat 10 hari lagi. Daxia masih memilih untuk terus menunggu. Waktu berlalu dengan lambat. Pancaran cahaya di langit perlahan menjadi semakin lemah dan gelap. Energi di seluruh dunia telah sedikit melemah, namun masih tetap ada. Namun kelainan di segala aspek berangsur-angsur hilang. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Bersambung.